Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Selamat siang, Pak Aan. Apa kabar? Selamat siang, baik, alhamdulillah. Pak Rizal, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik ya. Masih Pak, ngantuk ya, Pak ya? alhamdulillah baru selesai perjalanan. Iya, iya. Pak Aan, maaf saya baru bisa Oke, menyempatkan siang hari ini bertemu dengan Bapak. baik. Beberapa hari yang lalu Bapak telah menyampaikan bahwa ada yang disampaikan ke saya melalui diskusi. Bagaimana kalau kita mulai ya Pak, segera ya, karena banyak agenda yang akan saya lakukan juga setelah ini. Ya, baik. Boleh, Pak Rizal, Boleh. silakan. Semoga yang kita diskusikan hari ini kita dapat mencari solusi bersama. Ya, Jadi semakin baik nanti masalah-masalah dapat terpecahkan. Bagaimana iya. Pak? Kita dimulai ya. Oke, baik, Pak. Bisa, Pak. Monggo silahkan, Pak. Ya, kita masuk ke tujuan dulu Pak. Ya, Saya ingin tahu sebenarnya apa tujuan Bapak mengajak saya diskusi dalam sesi coaching kali ini, Pak? begini, Pak. Jadi Bapak itu saya minta ajak diskusi itu berkaitan dengan kondisi mengajar saya di kelas, Pak. Gitu. Jadi di kelas itu saya mempunyai sedikit, ya mungkin perlu bantuan untuk, diskusi ini. Karena siswa-siswa saya ketika diajar itu mereka, kurang konsentrasi, kemudian saya juga mungkin mengajarnya juga terlalu, eee kurang dimengerti mereka. Jadi saya merasa seperti itu, Pak, karena saya harus menyalahkan minimal diri saya sendiri, Pak, sebelum menyalahkan ke siswa, Kak. Oh, luar biasa. Baik, Pak. Setelah saya memahami yang Bapak rasakan mengenai masalah di kelas, Bapak ingin uh, memiliki target tertentu kan? Nah, Iya. menurut Bapak, apa target yang Bapak inginkan? Begini, Pak, jadi target yang saya inginkan ketika belajar di kelas tuh ya, siswa merasa nyaman ketika saya ajar, kemudian siswa juga merasa enjoy ketika saya ajar, kemudian saya juga bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagi mereka. Jadi itu keinginan saya, Pak. Oh, Jadi iya. ya demikian, Jadi Pak. jadi mengajar dengan lancar tanpa rasa gugup, lalu ada feedback positif dari murid ya Pak ya. Iya betul, Nah, Pak. kalau menurut hitungan skala ini, dari Iya. skala 1 sampai 10, yang situasi Bapak ini pada posisi skala berapa, Pak? Kalau saat ini ya saya mungkin posisi saya mungkin 5 atau mungkin kurang ya, Pak, ya. Jadi saya perlu ini support banyak ini dari berbagai pihak ini, Pak, Kalau seperti itu. skala 5, pada saat ini skala 5, Ya, lalu dalam proses ke depan tentu punya target. iya. Menurut Bapak, targetnya itu pada skala berapa? Ya saya untuk target ke depan mungkin tidak perlu muluk-muluk lah, Mbak, ya. Saya mungkin yang penting ada peningkatan misalkan ke 7 gitu. Kalau saya mungkin mau menuju ke 10 ya, ya mungkin itu idealnya. Ideal. Iya idealnya gitu. Iya, Pak. Jadi saya telah memahami tujuan coaching kali ini. Jadi Bapak pada skala 5 dalam proses pembelajaran di ruang kelas, karena terkait dengan komunikasi dan lain sebagainya, target Bapak pada skala 7 ya Pak ya. Iya, Setelah saya tahu tujuannya, mari kita bersama-sama mengidentifikasi Pak. iya. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam situasi hal tersebut? Baik, Pak. Jadi saya itu kesulitannya itu, eee, di sisi lain saya mungkin kurang jelas ya, kurang keras dalam penyampaian, pembelajaran saya. Mungkin yang belakang itu nggak dengar. Ya saya kepengennya itu, eee, ya ada dorongan lah dari pihak, sekolahan bisa ada pelatihan-pelatihan atau apa misalkan seperti itu, Pak.
Oh iya, jadi kalau suara Bapak kurang jelas, lalu sampai tidak didengar oleh murid, pada saat kejadian tersebut, bagaimana perasaan Bapak bisa muncul seperti itu? Iya. Tiba-tiba Bapak bisa merasakan bahwa anak seakan-akan tidak memahami yang Bapak sampaikan. Iya. Bagaimana perasaan itu dapat muncul dan bagaimana uh, tindakan Bapak setelah muncul perasaan tersebut? Ya, kalau saya melihatnya itu karena yang di belakang tuh kadang kok rame sendiri gitu ya, Pak, ya. Jadi saya, oh, berpikirnya saya tentu kembali lagi ke diri saya. Oh, bisa jadi yang di depan itu dengar, tapi yang belakang mungkin kurang paham karena dia suaranya tidak sampai ke belakang atau kecil mungkin volume saya, demikian, Pak. Oh iya paham Pak. Saya memahami perasaan tersebut, bagaimana situasi memang oh, berbeda pada tiap kelas. Memang bisa jadi Bapak bisa menemukan situasi yang berbeda pada kelas lain. Iya. Kembali ke masalah tadi Pak, bagaimana kita mencari solusi bersama mengatasi masalah ini. Kira-kira sebelum saya lanjutkan atau kita lanjutkan ke rencana aksi Bapak untuk solusi ini, apa yang ingin Bapak tambahkan lagi? Ya mungkin saya akan, semacam ada pelatihan untuk, apa ya, semacam kayak micro teaching atau apalah pelatihan, biar suaranya bisa keras, kemudian juga, public speaking atau apa sejenisnya itu, Pak. Oh baik. Jadi public speaking, micro teaching menjadi beberapa alternatif solusi ya Bapak ya. Di Iya, Pak. antara dua itu atau hal yang lain, apa prioritas yang ingin Bapak lakukan? Apakah eee, Bapak memilih public speaking atau micro teaching? Lalu bagaimana Bapak melaksanakan hal tersebut? ya mungkin saya lebih cenderung ke public speaking, Pak, public speaking. Iya baik. Iya. Ya gitu, Pak. Jadi kemudian akan saya laksanakan, dalam waktu, dekat ini, Pak, mungkin biar solusinya segera ada, Pak. Lalu strategi yang rencana Bapak gunakan untuk mengikuti public speaking itu bagaimana? Ya nanti mungkin saya akan mengajukan semacam proposal atau mungkin saya akan melihat di media-media sosial di mana ada pelatihan-pelatihan seperti itu, saya bisa datangi dan saya bisa ikuti, Pak. Oh iya baik. Jadi eh, bisa menggunakan beberapa alternatif solusi mengikuti public speaking ya Pak ya. Iya Menurut betul, menurut saya itu sudah langkah yang sangat bagus dan iya, dapat dilaksanakan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali. iya. Bagaimana Bapak menindaklanjuti rencana ini dan apa komitmennya agar Iya. dapat tetap dilaksanakan? Iya, mungkin untuk tindak lanjutnya saya akan, eee, dalam waktu minggu depan atau bulan depan saya, akan mengaplikasikan itu, Pak. Jadi mencoba mencari tempat-tempat yang atau di mana ada kegiatan tersebut saya akan ikuti, dan saya akan berkomitmen untuk mengikutinya, Pak, sampai selesai. Karena kalau kita pengen belajar ya memang harus sepenuhnya, Pak, tidak hanya sekedar depannya saja atau belakangnya saja. Ya, bagus sekali. Saya Iya, sepakat dengan pendapat Bapak iya, mengenai komitmen mau melaksanakan rencana aksi ini. iya, Ada satu hal lagi Pak sebelum kita tutup. iya, Siapa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Bapak tidak bisa sendiri kan? iya. Ada pihak lain yang tentu bisa membantu Bapak. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak? Ya mungkin, dari diskusi kali ini ya, ya saya bisa minta tolong kepada Pak Rizal selaku, teman saya di sini yang tahu kondisi saya, mungkin bisa membantu mengingatkan saya agar, apa yang saya rencanakan itu akan saya lakukan aksinya sesuai dengan apa yang, telah saya sampaikan ke Bapak dan jika tidak bisa, tepat waktu Bapak bisa membantu mengingatkan kepada saya bahwa Bapak punya target ini, apa namanya, apakah sudah dilaksanakan atau belum, begitu Pak.
Pak Liza tentu mau kan untuk bantu mengingatkan saya. Iya, Insya Allah siap iya, membantu. baik, ya. Lalu bagaimana tindak tindak lanjut dari coaching ini? Apakah Bapak ingin menjadwalkan kembali setelah ada rencana aksi nanti? Saya menyiapkan waktu untuk mendengarkan kembali dengan sangat sangat bahagia ya jika Bapak bersedia berbagi dari Iya. hasil rencana aksi yang telah Bapak lakukan. Jadi saya nanti akan rediskusi lagi bersama Bapak setelah saya mengikuti pelatihan tersebut bulan depan misalkan, terus kemudian kalau pelatihannya itu seminggu selesai, maka saya akan terapkan kepada siswa-siswi saya di kelas dan nantinya ketika sudah saya terapkan saya akan mencoba berdiskusi lagi dengan Bapak yang terjadi setelah saya melakukan rencana aksi yang sudah saya lakukan itu. Sehingga nanti kalau misalkan masih ada lagi yang perlu dibenahi dan mungkin target saya yang 5 jadi 7 itu belum kesampaian, maka akan kita diskusikan lagi supaya apa yang saya inginkan untuk target ke eee, level 7 itu bisa saya gapai gitu, Pak. Baik, semoga levelnya menaik jadi 7 ya Pak, sebagaimana harapan Bapak. Iya, Pak. Untuk saat ini kegiatan dapat kita selesaikan ya Pak. Iya, Pak. Kita insya Allah ketemu kembali dalam coaching berikutnya sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Semoga sukses dan semakin baik. Gitu Pak An. Terima kasih Pak Rizal, Saya ya. mohon izin undur diri. Ya, Selamat beraktivitas setelah ya, kegiatan ini Pak. Terima ya, kasih Pak. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak An. Luar biasa. Ini saya lanjutkan ke refleksi ya Pak. Ya. Refleksinya apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik menurut saya sudah urut sesuai urutan tirta Pak, dari tujuan, lalu menanyakan identifikasinya, lalu rencana aksi, lalu tanggung jawab komitmen dalam rencana aksi maupun dalam coaching berikutnya. Itu yang sudah berjalan baik. Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah dari coach sendiri, dari saya sendiri, itu perlu kemampuan komunikasi juga, Pak. Jadi tidak hanya textbook sesuai dengan kisi-kisi soal atau rencana atau skenario soal, tapi harus dapat mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi biar tidak kaku. Gitu. Terus yang perlu diperbaiki lagi adalah kealamiahan wawancara. Jadi saya perlu memperbaiki itu karena kalau tidak mengalir, tidak alami kan juga susah ya Pak. Tidak terlihat bagus gitu. Lalu apa yang dilakukan agar tetap present sebelum dan sesudah? Sebelumnya untuk tetap present itu ya menanyakan kabar, mencairkan suasana dulu, dan selama kegiatan fokus pada apa yang disampaikan, mengulang sedikit atau mencatat sedikit apa yang telah disampaikan oleh coach, dan sesudahnya memberikan umpan balik yang positif dan menyampaikan feedback juga bahwa kegiatan coaching yang kita laksanakan ini sudah cukup bagus menurut saya. Lalu bagaimana memperbaiki? Tentu banyak belajar, banyak membaca, dan banyak berlatih coaching bersama teman yang bersedia diajak atau latihan membaca sebanyak-banyaknya. Misalnya membuat skenario sendiri, menjawab sendiri, mungkin itu lebih baik untuk meningkatkan kemampuan coaching. Lalu umpan balik yang saya rasakan sebagai coach, ini umpan balik saya sebagai coach, coach telah menjawab dengan baik, runtut, lalu masalahnya sudah jelas di situ disampaikan, dan coach juga menemukan alternatif solusi dan akar masalahnya, dan mempunyai rencana yang akan ditindaklanjuti pada waktu tertentu dengan target tertentu. Demikian Pak An, refleksi dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya Pak ya. Ya.